Just what you think. Apa yang Anda pikirkan, katakan. Nothing? Nothing, Bu. Saya nggak mikir apa-apa, Bu. Saya cuma mikir kemarin habis capek, sobron sampai malam, pagi bangun gitu ya. Ya Allah, berarti kok ya semenderita itu. Padahal itu anak-anak yang tinggal di pondok itu seperti itu loh ya. Kayaknya rutinitasnya tiap hari seperti itu. Ada yang dulu waktu SMP, SMA, jadi anak pondok bambu, Bu. Nah, kalau itu mah makan sih. Oke. Oke ya, jadi sebenarnya bioenergetika itu kaitannya sama konversi energi di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau sebenarnya tubuh kita itu kan tidak serta-merta ketika kita makan nasi, itu langsung nasi itu bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi ya. Energi yang kita manfaatkan untuk bekerja untuk tubuh bekerja itu apa? Iklannya kok bolak-balik lewat saja ya itu. Halo. Ini dulu bukan lulusan SMK atau SMA-nya. Ini gara-gara jangan gara-gara SMA-nya SMA apa daring gitu. Kok Arum kayaknya kok jawabnya mantep banget. Benar-benar membenarkan apa yang dikatakan gitu ya. Ya memang kondisi keadaan memang seperti ini ya, kita memang harus sabar. Oke, kita lanjut saja. Ya, di sini sudah pernah buka psikologi belum ini? Sudah belum? Nah, kok semua pendiam tuh di sini, Masya Allah. Masa gara-gara sobron jadi Bu, ini sebenarnya masih lemes, pengen tiduran. Masa begitu sih? Ya, sudah ya. Ini sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Jadi perubahan energi. Seperti kita ketahui ya, ketika kita makan sesuatu, entah itu nasi, entah itu roti, entah itu daging, entah itu ayam, telur dan sebagainya, itu kan ketika masuk ke dalam tubuh kita kan masih perlu proses panjang ya. Mulai dari nanti di mulut kita punya, kemudian masuk ke lambung itu nanti juga masih lewat proses, baik nanti di situ ada apa namanya, ada kerja enzim dan juga kerja dari lambung itu sendiri, dalam makna nanti kan ada proses peristaltik. Nah, nanti dari situ nanti masuk ke usus juga masih ada proses peristaltik lagi dan juga proses kerja enzim. Nah, nanti di usus halus itu kan akan diserap ya. Nanti tergantung kalau misalnya karbohidrat diserapnya dalam bentuk glukosa gitu ya. Kemudian atau monosakarida ya, dari sini glukosa, kemudian nanti ke protein itu diserap dalam bentuk asam amino. Kemudian kalau itu lipid nanti diserapnya dalam bentuk asam lemak. Nah, kalau kita bicara tentang energi, itu kan sebenarnya sumber utama energi tubuh kita itu kan dari karbohidrat ya. Jadi dari glukosa itu nanti diserap di usus, kemudian dari usus halus itu nanti akan dibawa ke aliran darah. Ketika dalam darah itu tinggi glukosa, apa yang harus dilakukan oleh tubuh kita? Ini tidak share screen ya saya, Masya Allah. Share screen deh. Apa coba?
Saya mau melihatkan ini. Lihat dulu ya. All nucleated cells contain mitochondria, the tiny bodies where ATP is produced. This energetic protist is literally filled with them. But the best way to see them clearly is to squeeze the cell under a cover glass until it ruptures, forming a thin membrane bubble, a little aquarium in which float a few of its mitochondria. A mitochondrion consists of two sacs made of membrane. Folds in the inner sac increase the surface area for chemical reactions that produce ATP. By breaking up mitochondria and separating out the membranes, biochemists have discovered exactly where the chemical reactions involved in synthesizing ATP actually occur. First, mitochondria take in molecules derived from food, molecules with lots of chemical bond energy. The breakdown products of sugar and fats. Sugar contains enough chemical bond energy to burn with the hot flame. Fat contains an equal. Fat has not twice the energy content of sugar. If you can boil 1 test tube of water on a spoonful of sugar, a spoonful of fat will boil too. Understand how energy is extracted from these fuel molecules. We need to climb right inside the mitochondria. In the space between the two sacs, fuel molecules are disassembled in a way that releases their chemical bond energy. This energy, in the form of electrons, drives molecular pumps embedded in the inner membrane. The pumps push hydrogen ions obtained from the fuel molecules into the inner membrane sac. It's like blowing up a balloon. It's during this process that oxygen plays its role. Oxygen has a powerful attraction for electrons. Think of the electrons released from the molecules as a stream of water. What oxygen does is lower the stream bed dramatically, so that the water, i.e. the electrons, can do a lot more work. Some bacteria can live in oxygen-free environments, but also have the ability to use oxygen if available. Without oxygen, the cell can make 2 ATP molecules for every sugar molecule metabolized. With oxygen, the same cell can make 36 ATPs from each sugar molecule. Oxygen's powerful pull on electrons allows most of the energy of fuel molecules to be used to push in the hydrogen ions. The fluid inner membrane is studded with enzymes. These enzymes, ATP synthase, offer an opening through which hydrogen ions can escape. As they exit through ATP synthase, they generate the energy required to bond the terminal phosphate onto ADP, converting it to ATP. That's it. That's how the ATP battery is recharged. But what happens to all those carbon atoms that originally made up the fuel molecules? In the process, they combine with oxygen to form CO2, carbon dioxide. Carbon dioxide leaves the mitochondria and escapes through the cell membrane, where it's picked up by the bloodstream and transferred to your lungs, ready for a good exhale. That's animal respiration. Oxygen in, burn fuel molecules, make ATP, carbon dioxide out. Oke, sebenarnya saya bukan itu.
Aduh. Mana. Ya, jadi sebenarnya ketika apa namanya glukosa atau dalam hal ini gula yang mungkin bisa low dalam artian nanti bisa kompleks seperti nasi, kemudian gandum dan kawan-kawannya itu masuk ke dalam tubuh itu masih perlu proses panjang. Dan ketika sudah ada penyerapan pun nanti masih perlu peran dari insulin untuk bisa memasukkan gula tadi ke dalam sel. Jadi kalau misalnya insulin tadi tidak ada, maka gula tidak akan bisa masuk ke dalam sel. Nah, kalau tidak bisa masuk ke dalam sel, apa dampaknya? Nah, tentu saja kita tidak bisa memanfaatkan gula menjadi sumber energi. Itu yang harus jadi catatan. Nah, itu terjadi pada seorang yang mengalami diabetes mellitus. Anda tahu diabetes mellitus itu adalah suatu kondisi di mana mungkin produksi insulin dalam tubuh mengalami kekurangan ya, bisa kekurangan bahkan bisa jadi sama sekali tidak produksi. Nah, kalau tidak produksi bagaimana tubuh kita itu bisa memasukkan glukosa tadi ke dalam sel? Nah, tentu saja ini menjadi masalah. Jadi kadang-kadang mungkin Anda pernah dengar ada istilah seseorang itu sangat tergantung terhadap insulin dari luar untuk dia bisa bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup bagaimana? Nah, kalau seseorang tidak ada glukosa yang dimasukkan ke dalam sel karena memang tidak ada insulin tadi, otomatis kan memang tidak ada energi yang bisa dimanfaatkan dari situ. Meskipun ya itu tidak bermakna juga bahwa mereka juga akan langsung mati, itu juga tidak seperti itu juga. Tetapi biasanya orang yang seperti itu akan mengkonversi ya, jadi mengkonversi itu dalam artian mungkin cadangan-cadangan lemak itu akan diubah menjadi glukosa. Mungkin pernah dengar ada istilah daur kori atau jadi ada istilah gluconeogenesis, itu kan sebenarnya dia membuat glukosa tetapi bukan dari senyawa karbohidrat. Nah, hal-hal seperti itu memang terjadi pada orang dengan diabetes mellitus. Tapi kalau misalnya masih orang yang produksi insulinnya itu masih ada tetapi dalam jumlah terbatas, nah itu masih mungkin di dalam tubuhnya masih ada energi ya, nah, masih ada energi ya. Nah, proses tadi kan sebenarnya panjang ya, jadi dari makan kemudian diserap kemudian masuk ke sel itu kan proses panjang. Dari sel itu nanti masih ada proses macam-macam. Nah, ada proses glikolisis, ada proses fosforilasi oksidatif. Bahkan tadi kalau Anda lihat di YouTube tadi ada siklus Krebs yang terjadi di mitokondria. Nah, ini mungkin jadi catatan kalau mungkin nanti Anda belajar biomolekular bahwa salah satu penyebab dari mungkin seperti diabetes mellitus itu adalah kekurangan energi yang mungkin juga disebabkan oleh karena dalam tubuhnya itu kurang produksi insulin. Nah, apa hubungannya insulin dengan energi? Nah, disinilah dari bioenergetika ini nanti kita tahu bahwa sebenarnya fungsi energi itu tidak hanya kita gunakan untuk bergerak saja. Tetapi fungsi energi ATP itu untuk apa saja sih? Apakah ketika kita lari, apakah ketika kita duduk seperti ini, atau mungkin tidur pun perlu energi kira-kira. Bagaimana menurut pendapat Anda? Pendiam semua ya di sini. Aduh. Saya kemarin belum kasih absorpsi toh. Maksudnya saya pernah nggak sih ngobrolin bahwa disinilah tempat Anda belajar bicara,
Belajar itu juga mendapatkan materi. Pernah nggak saya ngomongin kayak gitu? Baru saja. Nah, makanya belajar bicara. Saya udah pinter Bu bicara, cuma bicara aja, masa nggak bisa. Oh, saya tahu sekali kalau pinter, tapi maksud saya itu ya pas kayak gini tuh, apapun yang sudah terpikir, yang terpikir itu ungkapkan saja. Saya nggak akan marah, mau salah juga saya juga tidak akan apa namanya, tidak akan saya cubit, mau jauh di mata, dekat di hati itu kan ya susah nyubitnya. Kecuali kalau offline mungkin saya cubit gitu nggak apa-apa. Nanti kekerasan dalam kelas Bu, ya makanya nggak berani saya. Ya jadi sebenarnya energi itu kan tidak hanya kita gunakan untuk bergerak saja, tapi ada 4 hal yang membutuhkan energi. Ada yang pernah tahu nggak? 4 hal itu apa saja? Belum, Bu. Akan dibuka, psikologinya dibuka. Oke ya, saya buka slide-nya saja. Ini slide saya kan pakai PC. Kalau pakai laptop tadi ada bunyi-bunyi saya tikus tadi saya pakai PC. Nah, untuk bisa buka PowerPoint ini tadi saya masih buka psikologi juga. Anda lihat, saya tampilkan psikologi dulu ya. Kalau jangan-jangan Anda belum pernah lihat lagi. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Kelihatan. Alhamdulillah, lah gitu loh. Jadi saya dengar suaranya, meskipun hanya ngomong kelihatan. Tenang, santai. Lama banget ini prosesnya, ini kayaknya lemot, Bin. Nih nanti di sini, aduh, ada materi. Nah ini saya back ini kok nggak mau ya, saya dari. Oke. Di situ ada link, meskipun link YouTube-nya bukan yang tadi kita lihat sih. Nah ini ada nanti discuss. Terus ini kaitannya sama metabolisme purin, pirimidin, penyakit degeneratif ini mungkin kita juga akan diskusi apa namanya DNA. Nah di sini di bioenergetika saya sudah mulai hidup manusia selama 24 jam terdiri dari aktivitas fisik, tidur, bekerja, dan aktivitas lain. Ritme tubuh berlangsung selama 24 jam. Selama itu saat tidur tubuh kita juga tetap bekerja. Apa ini lanjutannya? Nah, saya ingin Anda juga di sini tuh mendiskusikan sebenarnya apa sih, kenapa tidur pun tubuh kita itu masih perlu energi itu untuk apa? Lama. Untuk Nah, bernafas. Ya, untuk bernafas. Apa lagi? Kan tidur kan detak jantung masih itu ya Bu, detak jantung kan masih berdetak juga, dan itu kan perlu energi juga Bu. Iya. Karena kalau kita tidur itu jantung masih bekerja, makanya kalau tidur kemudian detak jantung ikut tidur, ya berarti selesai tubuh kita gitu ya. Maksudnya selesai ya sudah berarti ya selesai. Nah jadi ada 4 hal yang artinya energi itu dimanfaatkan untuk 4 hal. Dan di dalam tubuh kita itu ada 2 proses atau metabolisme ya, ini jadi ada proses eksergonik. Sorry.
Ya, eksergonik itu menghasilkan energi ya. Jadi nanti energi ini makanya ada proses di sini itu nanti menghasilkan energi bebas ini. Nah, proses-proses eksergonik itu apa ya? Jadi Anda tadi sudah mendengar ada glikolisis, ada siklus Krebs, ada fosforilasi oksidatif. Itu nanti akan menghasilkan energi bebas ini. Nah, energi bebas ini biasanya bentuknya ATP yang kita manfaatkan untuk empat hal ini. Ada sintesis, misalnya tadi sintesis hormon insulin. Kalau misalnya tadi proses di sini, misalnya satu saja di sini ada siklus Krebs yang mungkin menghasilkan energi yang kurang banyak. Loh, kok bisa kurang banyak? Misalnya mitokondrianya mengalami gangguan atau kerusakan gitu ya, atau ya tidak semuanya sih yang rusak, tetapi karena ada kerusakan pada mitokondria, maka jumlah energi yang dihasilkan tentu saja juga berkurang. Misalnya gini aja, kalau misalnya pekerja itu harusnya 20, sementara 5 saja yang mengalami gangguan atau sakit, berarti kan tinggal 15. Nah, 15 yang bekerja dengan 20 yang bekerja itu hasilnya akan lebih banyak yang mana? 20 kan? Nah, sama juga kalau di sini misalnya mitokondrianya ada 20 sementara yang 5 rusak, berarti yang bekerja kan tinggal 15. Harusnya misalnya dia harus menghasilkan 2000 kalori gitu. Ternyata ini hanya 15, jadinya mungkin 1.500. Nah, 1.500 ini sementara ini yang 1, 2, 3 ini mungkin ada glikolisis, ada fosforilasi oksidatif gitu ya, tapi hasil dari glikolisis dan fosforilasi oksidatif itu kan tidak sebanyak yang dihasilkan oleh siklus Krebs kan? Betul. Ya, nanti sesudah ini kita lihat di karbohidrat ya. Nah, karena tidak sebanyak, maka energi bebas yang dihasilkan itu juga akhirnya tidak banyak karena energinya kurang dari biasanya lah. Artinya, maka untuk hal-hal ini, 4 hal ini juga akan dikurangi gitu loh. Termasuk tadi misalnya sintesis insulinnya menjadi berkurang. Kalau sintesis insulin kurang, apa dampaknya? Tentu saja tadi energi atau glukosa tidak semua glukosa bisa masuk ke dalam sel kan? Nah, karena tidak semua masuk ke dalam sel, maka tidak semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, hasil energinya juga menjadi terbatas. Jadi nanti kalau ada kerusakan pada mitokondria itu ada semacam apa ya? Kayak lingkaran setan itu saling mempengaruhi ya. Tadi mitokondria rusak, produksi energi terbatas, insulin terbatas, nanti energinya kurang. Jadi itu nanti akan berpengaruh. Kemudian ini yang kedua, ini ada kontraksi otot. Kontraksi otot itu ya otot jantung, otot polos, dan otot skelet itu semua perlu energi untuk berkontraksi. Jadi tadi meskipun kita tidur, itu kalau sebelum tidur kita makan itu juga nanti usus kita juga bekerja untuk mencerna makanan kita. Itu kan berarti meskipun kita tidur dia masih bekerja. Ketika kita tidur jantung kita masih berkontraksi. Ketika kita tidur kita masih menghirup nafas. Padahal menghirup nafas ini kan juga tidak mata-mata udara masuk kemudian dikeluarkan lagi, tapi kan ada proses panjang juga kan. Kita menghirup nafas ini juga ada kerja dari otot pernafasan, kemudian juga otot-otot polos di area yang memasukkan energi oksigen tadi, termasuk juga nanti di bronkus dan juga di alveolus itu nanti kan masih ada pertukaran oksigen juga. Jadi kemudian juga nanti apa ya? Jadi masih ada perlu kerja dari organ-organ tubuh kita untuk tetap membuat keberlangsungan dari kehidupan ini, meskipun kita dalam keadaan tidur. Kemudian di sisi lain ketika tidur pun juga masih ada eksitasi saraf. Jadi kalau kita tidur kemudian dicubit gitu kita masih terasa kan? Jadi bangun loh, masih di truk bangun kita jadi bangun itu karena memang
saraf kita itu masih menghantarkan. Nah, itu juga perlu energi. Termasuk juga ketika kita tidur itu, ketika seseorang nelpon kering itu kita juga jadi bangun toh. Nah, itu karena memang saraf itu masih berfungsi. Nah, termasuk yang perlu energi lagi juga transport aktif ini. Jadi misalnya ada menghantarkan suatu, atau dalam hal ini misalnya enzim, hormon, darah itu kan juga perlu dihantar ke tempat di mana dia dibutuhkan, termasuk juga nutrisi. Nah, itu perlu ditransport ini. Ini dia harus tetap perlu energi. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa ada empat hal yang memerlukan energi dalam tubuh kita. Dan di sini nanti ada 3 hal yang menghasilkan energi. Nah, jadi ada, mungkin ini salah ya kalau 4 ini ya. Ada glikolisis, ada fosforilasi oksidatif, dan satunya ada siklus Krebs. Nah, untuk bisa mengkonversi energi tadi, itu sebenarnya ada sumbangan senyawa fosfat inorganik ya, senyawa yang itu loh ya, apa namanya, ini loh simbolnya kayak gini ya, ini kan fosfat inorganik ya. Nah, itu nanti bisa disumbang oleh misalnya dari atas itu ke bawah bisa menyumbang, tetapi dari bawah ke atas tidak bisa menyumbang P tadi, yang bawah ini hanya menerima. Jadi kalau satu contoh yang sering itu kan ATP, nanti ketika digunakan untuk bekerja itu kan menjadi ADP plus PI ini. Nah, ini bisa disumbang oleh kreatin fosfat untuk bisa menjadi ATP lagi. Jadi yang di atasnya ini. Nah, di sini dikatakan bahwa senyawa fosfat energi tinggi memainkan peranan sentral dalam menangkap dan mengalihkan energi. ATP sangat penting, ini pemindahan energi bebas dari proses eksergonik kepada endergonik tadi. Jadi di sini yang berperan di sini, ini energi bebasnya yang paling banyak adalah ATP. Nanti ada senyawa-senyawa lain yang serupa dan setingkat dengan ATP. Nanti ada istilah GTP, ada CTP, ada UTP ya. Jadi ada istilah, kalau ATP itu kan adenin trifosfat, nanti ada guanosin, ada sitidin, ada uridin gitu ya. Jadi itu setara ya. Nah, ATP ini adenin, ribosa, dan 3-gugus fosfat. Ini dapat bertindak sebagai donor P bagi senyawa yang berada di bawahnya tadi di tabel tadi ya. ATP bisa berubah menjadi ATP bila enzim mencukupi menerima P inorganik dari senyawa di atasnya. Siklus ATP-ADP menghubungkan proses yang menghasilkan fosfat inorganik dan menggunakan, jadi ya dari menghasilkan tapi juga menggunakan. ATP terus-menerus dikonsumsi dan dibentuk kembali kecepatan yang sangat tinggi. Ini ada depot ATP atau ADP, tapi sangat kecil dan cukup untuk mempertahankan jaringan aktif hanya beberapa detik saja. Nanti jadi ada istilah, misalnya ada anaerob, aerob. Kalau kita memang perlu energi yang banyak, maka atau kita pengen membakar energi yang banyak, maka yang kita lakukan adalah proses aerobik. Jadi dari sini kalau cuman anaerob kan hanya sedikit atau hanya cadangan saja yang digunakannya. Ini sumber utama fosfat inorganik tadi yang saya katakan, ada fosforilasi oksidatif, glikolisis, dan juga siklus Krebs. Sama lain sebagai cadangan adalah fosfagen ini, atau disebut sebagai kreatin fosfat. Ini dalam otoskelet, jantung, spermatozoa, dan juga otak ya. Jadi tentu saja kalau ini sebagai sumber energi yang instan yang digunakan dalam waktu yang cepat. Ini memungkinkan konsentrasi ATP dipertahankan dalam otot saat ATP digunakan secara cepat untuk kontraksi otot. Bila ATP-ADP dalam jumlah besar dan rasio ATP-ADP tinggi, maka ATP menumpuk dan ini digunakan sebagai cadangan.
Di otot, ini kreatin fosfat sebagai pengangkut fosfat inorganik dari mitokondria ke sarkolema. Nah, ini tadi nukleosida, trifosfat lain, ini tadi ada UDP, GTP, CTP. Itu kemudian kita ke sini. Oke. Oke, apa yang Anda pikirkan tentang karbohidrat? Jadi yang dipikirkan itu macam-macam, bisa gula, bisa nasi, gitu ya. Nasi, Bu. Nasi, Bu. Apa? Gimana? Apalagi sumber energi, apalagi ini sudah sore, agak-agak lapar gitu, sudah makan belum tadi? Nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh, Bu. Ya, nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh, apalagi. Bisa Sudah makan belum? didapatkan dari nasi. Apa? Bisa didapatkan dari nasi Didapat ataupun jagung, dari jagung, kentang, kentang. kentang, ubi-ubian. Kalori terbesar, Bu. Ya. Oke, Wahyu ngomong apa ya, Wahyu? Sumber kalori, Bu, terbesar. Sumber kalori terbesar. Nafisa mau ngomong apa, Nafisa? Dari Hah? kentang, Bu, tadi, Bu. Kentang. Keisa, Ya, Bu. ngomong apa tadi? Karbohidrat. Putus-putus, sayang. Maaf, Kak. Internetnya sakit. Ini, Bu. Habis mati Hah? lampu. Habis mati lampu, Bu. Di mana tempatmu? Mana? Kok mati lampu? Sama kayak di tempatku maksudnya. Oh. Saya nggak tahu di tempat Anda, apakah kalau di sini itu ya hujan gitu aja nanti sudah hampir pasti dibarengi dengan mati lampu. Ya, alhamdulillah ini sudah kayaknya sudah agak ada pemanasan dikit ya, sudah mau ngomong kok tadi kayaknya mulutnya masih terkunci gitu. Jadi sudah warming up-nya sudah ya. Jadi tadi ada yang mengatakan dari nasi, dari roti, dari umbi-umbian. Kemudian tadi juga ada yang mengatakan sumber energi utama. Tadi juga ada yang mengatakan apa tadi? Lupa lagi. Ya, yang pasti memang karbohidrat itu berhubungan dengan apa yang Anda katakan tadi ya. Termasuk jadi sebenarnya karbohidrat itu kan bentuk padat dari karbon ya, karena memang rantai utama dari karbohidrat itu kan C ya, karbon ya. Nah, masih ingat bahwa apa namanya, karbohidrat itu ada 3 unsur, ada C, ada H, dan ada O ya. Jadi dia punya sifat sebagai pereduksi, jadi dia nanti menyumbangkan baik OH-nya, biasanya OH-nya ya yang disumbangkan. Kemudian juga mempunyai sifat optis, dia bisa memutar ke kiri dan ke kanan, nanti menghasilkan semacam isomer. Isomer itu adalah rumus kimia sama, tapi rumus bangunnya yang biasanya berbeda. Dan bentuk stereochemistry ini ya. Ini berat molekulnya. Nanti kita lihat ini yang disebut sebagai isomer atau enantiomer ini. Ini kan sebenarnya komponennya sama ya, ada hijau, ada kuning, merah, abu-abu, hijau muda. Tetapi apa yang terjadi ini kan antara kiri dan kanannya berbeda. Ini jumlah molekulnya sama, tetapi dari bangunnya berbeda. Yang disebut sebagai stereochemistry atau tadi enantiomer atau isomer ini ya. Nah, ini penggolongannya. Jadi ada monosakarida, nanti ada disakarida, ada polisakarida.
Monosakarida itu ini karbohidrat yang paling sederhana. Molekulnya terdiri dari beberapa atom C sampai beberapa juga ya. Jadi biasanya penamaannya tergantung dari jumlah atom C-nya. Kalau 3 berarti triosa dan biasanya di belakangnya ada sebutan osa-osa gitu ya. Triosa, heksosa, pentosa gitu. Nah, ini contohnya ya, jadi ada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah beberapa karbohidrat yang sangat penting ya. Jadi atau monosakarida yang penting dalam tubuh. Yang pertama adalah deglyceraldehyde yang tadi adalah gula dengan 3C tadi ya disebut juga triosa ini adalah gula paling sederhana. Kemudian ini kenapa ada D, nanti D itu lawannya adalah L. Jadi D itu sebenarnya singkatan dari dextra ya. Dextra itu adalah kanan. Kemudian nanti lawannya adalah L itu left. Nanti kalau gula yang bisa memutar ke kanan itu nanti disebut sebagai dextrosa. Atau depannya ada kata-kata D-nya itu. Kalau yang memutar ke kiri, enantiomernya tadi loh ya, itu akan ada kode L atau levulosa. Jadi sebenarnya nanti kalau di semester berikutnya Anda mungkin mengenal dextra itu lawannya adalah sinistra. Dan left itu lawannya right ya. Jadi kalau kiri itu kan left, kanan kan right. Dalam istilah Latin atau medis, kanan itu dextra, kiri itu sinistra. Tapi dalam biokimia itu sebutannya seperti itu. Kemudian ada D-glukosa, ini adalah gula yang sangat penting dalam diet ya. Jadi yang kita makan, yang diserap oleh tubuh kita itu kan bentuknya glukosa ini. Kalau fruktosa itu adalah gula yang paling manis. Ribosa ini yang digunakan untuk RNA. Galaktosa itu gula yang ada di susu. Nah, ini penjelasannya ya, glukosa itu nanti harus ada di dalam darah dengan kadar 70 sampai 100 mg per 100 ml. Ini akan meningkat sesudah makan ya. Jadi kalau sudah makan nanti mungkin Anda pernah dengar bahwa cek kadar gula itu bisa 2 jam puasa atau mungkin gula sesaat. Itu kan ada istilah kalau misalnya dia nggak puasa ya sudah namanya gula darah sewaktu. Tapi kalau puasa itu puasa selama 2 jam nggak makan tentu saja nggak makan yang mengandung glukosa. Nah itu nanti dicek, mestinya kadarnya ini. Tapi kalau 2 jam ternyata kadarnya lebih dari ini, ya mungkin ada indikasi adanya diabetes mellitus. Itu yang harus diwaspadai. Nah ini dalam alam itu produksi glukosa itu kan dari tumbuhan ya. Jadi ada CO2 tambah 2O, nanti ada peran UV dan juga klorofil menjadi C6H12O6 tambah O2. Nah, nanti gabungan dari glukosa ini akan membentuk amilum. Nah, amilum itu tadi yang disimpan di dalam umbi-umbian tadi, bisa juga kalau bisa jadi di biji-bijian juga ya. Biji misalnya biji kacang mede itu kan juga tidak juga mengandung karbohidrat. Nah, dalam perdagangan itu juga ada sirup glukosa yang ini yang dihidrolisis dengan asam ya. Jadi dari lum itu dihidrolisis itu saya nggak tahu, kan dikasih air kemudian diapain saya kurang tahu ini dihidrolisis itu. Dihilangkan hidrogennya mestinya ya. Nah, fruktosa ini kalau di sini adalah dia masuk ke levulosa. Fruktosa plus glukosa itu menjadi sukrosa. Nanti ini adalah sukrosa itu disakarida. Dan itu adalah gula pasir atau gula tebu yang kita konsumsi sehari-hari itu
adalah sukrosa. Galaktosa ini gula susu ya. Jadi gula susu itu memang rasanya nggak manis. Kalau Anda pengen tahu, mungkin dulu sudah minum ASI ya, tapi kan sudah lupa waktu bayi. Sekarang mau minum lagi kan ya malu ya. Nah, ada kalau saya nggak tahu apakah di tempat Anda juga ada yang jualan susu segar. Susu segar itu minum susu segar tapi tanpa ada tambahan yang lain-lain. Maksudnya bukan yang rasa coklat, bukan yang rasa, ya jadi rasanya plain. Tidak ada tambahan gula pasir juga. Itu rasanya hambar. Itu sebenarnya kalau gula susu itu gulanya hambar saja. Jadi tidak terlalu manis. Mungkin kalau kita minum yang di pinggir jalan ya. Kalau di Solo itu banyak yang jualan susu segar Sugarli ya istilahnya, susu segar Boyolali, karena di sini yang produksi susu atau yang ternak sapi perah itu ada di Boyolali ya. Jadi orang Boyolali nanti dikirim ke Solo, nanti minumnya nggak usah ke Boyolali gitu. Itu banyak sekali di pinggir jalan kalau di Solo gitu ya. Nanti kalau yang di luar Solo, kalau sudah offline, meskipun ini beberapa yang semester atas yang sudah ada kuliah praktek sudah mulai tatap muka ya, tapi kayaknya yang semester 1 ini baru yang hanya ada teori, mungkin Anda diminta untuk stay at home dulu, nanti mungkin melihat perkembangan, karena memang kelasnya juga masih, kita kan nggak boleh banyak-banyak yang masuk kelas ya, interaksi juga antar orang kan juga nggak boleh intens seperti sebelum pandemi. Maksudnya kita masih dalam proses adaptasi juga ya, dan juga kita belum tahu apakah pandemi ini memang sudah benar-benar mereda atau nanti melonjak lagi, kan dikhawatirkan seperti itu. Nah, pentosa itu adalah gula dengan 5C ya, jadi di sini disebut juga ribosa. Nah, ribosa ini yang digunakan sebagai DNA dan RNA. Apa bedanya? Kalau DNA itu kan ada istilah deoksi, nanti di bawah ada. Nah, ini adalah D-galaktosa. Jadi kalau dilihat ini rumus molekulnya, tapi rumus bangunnya itu bisa berbeda. Nah, ini adalah D-ribosa tadi. An important sugar used in genetic material. The sugar is not used, ya, jadi ini tidak digunakan sebagai sumber energi. Jadi D-ribosa itu sebagai backbone-nya atau rantai utama dari RNA. Ketika C nomor 2, ini 1,2, itu diambil OH-nya, itu menjadi deoksiribosa ya. Jadi bedanya tadi kalau yang seperti ini itu adalah ribosa, tapi kalau ini hilang, itu disebut sebagai deoksiribosa. Nanti ya jadinya RNA dan DNA. Kemudian yang kedua ini ada oligo, ini ada disakarida, trisakarida. Yang masuk disakarida ya seperti sukrosa, laktosa, maltosa itu ya. Cuman mungkin komponennya berbeda-beda. Kalau sukrosa itu glukosa dan fruktosa. Maltosa itu glukosa dan glukosa. Kalau laktosa itu galaktosa dan glukosa. Ya. Kemudian ini tadi ya, ini rumusnya ya. Jadi laktosa itu seperti ini. Jadi ini ada 2 molekul. Laktosa ini ada 2 glukosa. Nah, ini kalau kita lihat seberapa manis sih gula. Dengan patokannya adalah sukrosa ini. Jadi ini angka 1 itu ada di sukrosa. Maka ini yang paling tidak manis adalah laktosa. Yang paling manis adalah fruktosa. Loh, ini ada aspartam, ada sakarin. Aspartam dan sakarin ini manis, tapi dia tidak masuk ke dalam golongan karbohidrat. Ya, katanya makanya kalau biasanya digunakan untuk diet, tapi sepertinya juga karena ini zat kimia, juga kurang baik juga untuk diet ya. Saya kurang tahu apa efeknya dari sakarin dan kalau aspartam, itu yang jelas efek pada orang dengan kondisi penilketonuria.
pernah dengar ada satu kelainan atau ini gangguan yang sebenarnya genetik yang disebut sebagai fenilketonuria atau kadang-kadang disingkat PKU ini ya. PKU itu adalah satu kondisi di mana seseorang tidak mampu memecah fenilalanin dalam tubuhnya karena memang tidak ada enzim yang digunakan untuk memecah fenilalanin. Nah, padahal salah satu komponen dari aspartam adalah fenilalanin. Nah, aspartam ini biasanya digunakan untuk pemanis pada obat-obatan. Contohnya apa itu malah? Bukan iklan loh ya tadi. Satu contoh misalnya Proteka, kemudian ada Enervon C yang kayak gini. Ini Proteka ya. Proteka ini biasanya kalau Anda lihat nanti ada baca pasti ada apa ya? Ada harus mewaspadai kalau misalnya ada gangguan pada fenilketonuria. Nggak ada tulisannya ya. Mengandung pemanis buatan aspartam dan natrium sakarin. Produk ini mengandung fenilalanin, tidak boleh digunakan pada penderita fenilketonuria dan wanita hamil dengan kadar fenilalanin tinggi. Jadi di sini itu sudah ada rambu-rambu bahwa seseorang yang mengalami fenilketonuria itu tidak boleh mengkonsumsi aspartam ini, atau di sini ada vitamin-vitamin yang mengandung pemanis aspartam. Nah, sebenarnya aspartam dan sakarin itu kalorinya rendah, hanya saja itu tadi dia bukan masuk karbohidrat dan tetap mungkin ada pengaruh ya kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Apa itu PKU? PKU itu adalah memang dia tidak punya enzim yang memecah fenilalanin. Dan karena tidak punya enzimnya, biasanya fenilalanin itu akan numpuk di dalam tubuh. Nah, numpuknya ini akan membuat gangguan. Biasanya kalau numpuk di otak gitu ya. Nah, ini otak juga akan mengalami gangguan. Termasuk nanti anaknya juga akan terjadi mental retardation misalnya, atau keterbelakangan mental. Nah, kalau zaman dulu memang agak susah untuk mendeteksi PKU ini ya, tapi sekarang sepertinya dari bau mulut, bau keringat pada bayi itu sudah bisa dideteksi. Jadi anak dengan PKU itu biasanya orang tua dan mungkin juga medisnya itu sudah memberikan rambu-rambu bahwa si anak itu tidak boleh makan atau minum atau tidak boleh mengasup atau ada intake yang mengandung fenilalanin ya tadi, atau yang mengandung aspartam ini, jadi juga dilarang untuk anak yang mengalami PKU tadi. Kemudian ini trisakarida, ini enggak penting, ini sakarin dan aspartam tadi ya. Ini yang manisnya luar biasa manis, tapi ya tetap. Kemudian polisakarida itu ada pati, glikogen. Itu sebenarnya kalau pati itu kan penyimpanan gula dalam tumbuhan. Tapi kalau glikogen itu pada hewan. Jadi kalau kita termasuk jenis hewan itu penyimpanannya penyimpanan gulanya dalam bentuk glikogen ini. Nah, ini adalah tepung ya. Ini molekulnya banyak sekali ini. Nah, ini tadi penyimpanan energi pada hewan itu glikogen, glukosa masuk usus, air dan darah, kemudian bisa disimpan di hati, otot dan juga di eritrosit dan otak, karena memang glukosa itu sangat diperlukan oleh otak. Kan kalau misalnya Anda puasa gitu ya, dari subuh sampai nanti maghrib itu biasanya mendekati azan itu sudah kepala kayak beliung-beliung gitu ya. Kenapa? Karena memang kadar gula dalam darah itu sudah turun. Karena kadarnya turun, biasanya kita ada efek pusing ini. Glikogen itu membantu menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah. Selulosa ini adanya pada serat-serat ya, bisa kayu, tapi manusia tidak bisa. Ini ada kayu, kapas, serat batang pisang, jerami, tongkol jagung gitu ya. Meskipun kita makan tongkol jagung kan
sebenarnya selulosa itu kita buang lagi karena kita memang tidak bisa mencerna selulosa untuk bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi, kecuali ini dua makhluk ini, ada rayap, ada hewan pemamah biak ini bisa memanfaatkan itu. Kemudian ini polisakarida yang lain, kalau kitin ini ya tidak ada pengaruhnya sih bagi kita, paling ya kita makan udang dengan cangkangnya, termasuk kalau orang Jogja, Gunung Kidul itu makan belalang itu ya, belalang goreng itu kayaknya di pinggir jalan banyak sekali. Kalau di tempat kita kayaknya nggak ada deh yang goreng kecoa gitu ya. Mungkin itu kalau di Thailand gitu kayaknya kecoa gitu boleh digoreng gitu. Kemudian ada pektin ini pada buah-buahan. Nah, yang mungkin jadi catatan ini glikosaminoglikan ini ya. Ini adalah bahan dasar jaringan tulang, elastin dan juga kolagen. Nah, ini karena memang kita sangat erat berkaitan dengan ini. Jadi dia mampu menahan air dalam jumlah besar sehingga bisa sebagai bantalan atau pelumas. Ya. Termasuk juga bantalan sendi kita, tulang rawan itu dibuat dari glikosaminoglikan. Makanya mungkin ada iklan susu yang di situ ada mengandung kondroitin sulfat dan glikosaminoglikan itu ya. Nah, itu sebenarnya asalnya dari sini. Kenapa? Karena dia bertujuan, salah satu iklannya kan membantu mencegah osteoporosis gitu ya. Nah, itu sebenarnya asalnya dari sini. Meskipun kalau kita lihat asam hyaluronat ini juga sebagai nutrisi tulang rawan. Selain nutrisi tulang rawan, hyaluronat ini juga satu komponen dari semen. Tahu semen nggak? Wahyu, semen apa? Semen apa ya, Bu? Lah katanya udah. Semen gresik, Bu. Semen bangunan. Oh. 3 roda, Bu, 3 roda. Semen gresik. Semen gresik 3 roda. Coba Noval. Tadi mau ngomong apa? Noval juga semen. Enggak, Bu. Saya nggak bilang ngomong apa-apa. Oh enggak. Ternyata yang dipikiran semen bangunan. Padahal saya Biji, Bu. Aparat Biji. Apa itu? Aduh, ini memang rumahnya pada lagi bangun apa ya? Kok pada pinter-pinter sama semen? Gimana, Bu? Maaf. Oh enggak jadi. Sudah lanjutkan, Rat. Ya, jadi sebenarnya saya maksudkan semen di sini bukan semen bangunan, tapi semen cairan sperma itu disebut juga semen. Betul nggak? Nah, sperma itu tidak bisa hidup tanpa cairan sperma. Jadi artinya kalau di luar tubuh loh ya, kalau di luar tubuh pria masuk ke tubuh wanita itu dia tidak bisa hidup tanpa semen. Nah, salah satu kandungan semen itu adalah hyaluronat ini, termasuk juga nanti ada fruktosa sebagai sumber energi. Kalau hyaluronat ini untuk menembus telur ya. Jadi kalau agar sperma itu bisa masuk, hyaluronat ini harus bekerja untuk membuka ovum. Jadi sperma masuk sambil melepaskan ekornya. Jadi kalau misalnya ekornya nggak dilepaskan ketika masuk nanti akan merusak apa yang ada di dalam telur. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kita nanti kaitannya kalau misalnya kita mau memberikan modalitas fisioterapi terhadap pasien, kita juga harus memperhatikan cairan sinovial ini ya, hyaluronat dan juga kondroitin sulfat ini. Kemudian ada glikoprotein, ini adalah karbohidrat, gabungan antara karbo dan protein. Ini pada membran sel. Ini adalah mukopolisakarida atau tadi ini ya, di glikosaminoglikan itu juga seperti ini. Nah, ini ke sini ya, tadi yang di bioenergetika tadi bahwa metabolisme karbohidrat itu ada glikolisis. Nah, glikolisis itu dimulai dari mana? Ini ada satu stadium dulu bahwa
ketika seseorang makan, nanti di mulut, dikunyah, masuk lambung. Ini ada juga pengaruh hepar, pankreas yang membantu proses pencernaan. Nanti di sini ada proses penyerapan. Nah, ini nanti ada hidrolisis, ini adalah misalnya ada disakarida dipecah menjadi monosakarida. Nah, ini ada konversi, ini tadi saya sudah katakan bahwa kalau karbo itu nanti diserapnya glukosa, protein asam amino, lemak asam lemak. Nanti tiga-tiganya itu kalau misalnya mau digunakan sebagai sumber energi dan masuk siklus Krebs itu harus diubah semua menjadi asetil-CoA ini. Lalu nanti dikonversi menjadi CO2 dan juga ATP kan. Nah, ini adalah proses glikolisis dimulai dari glukosa kemudian diubah menjadi bentuk aktif dari glukosa. Ini adalah glukosa 6-fosfat, ini perlu energi. Jadi ini sudah utang energi dulu. Kemudian di sini utang lagi. Kira-kira berapa sih hasilnya glikolisis itu, berapa ATP? Ini lanjutannya. Ini di sini ada 1, 2 diutang. Kemudian di sini ada menghasilkan 1, 2. Habis ya, ini juga menghasilkan. Kira-kira berapa? 8, Bu. Berapa? 8. 8 dari mana? Ini kan tadi sudah ngutang 2, terus ini hasilnya 2, terus yang ini menghasilkan berapa? Nah, yuk siapa yang bisa, Bu? Siapa tadi yang jawab 8? Ayo siapa? Asalnya dari mana? Kalau ditanya atau jadi diem semua. Ini kan sudah ngutang ya. Tapi ini menghasilkan 2 ya. Jadi ada gliseraldehyt 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, ini kan ada panah bolak-balik. Jadi dihidroaseton fosfat ini bisa diubah menjadi gliseraldehyt 3-fosfat. Maka pada satu di gliseraldehyt 3-fosfat itu nanti ada menghasilkan EADH ini, menghasilkan ATP 1, 2. Kalau 2 gliseraldehyt 3-fosfat berarti ada berapa? Berarti kan ada 2 NADH dan 4 ATP, betul. 1 NADH ini menghasilkan 2,5 sampai 3 lah. Tadi kalau Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi menjawab 8, itu dilihatnya dari NADH ini menghasilkan 3. Yang tadi kita 1 gliseraldehyt itu kan menghasilkan 4 ATP ya. Hanya saja tadi kan di atas tadi kan sudah ngutang. Nah ini ngutang kan, ngutang 2. Berarti 4 ini tadi dikurangi 2, ngutang tadi masih 2. Sementara ini tadi 2 NADH itu diubah menjadi ATP jadi berapa? Bisa 5 sampai 6. Berarti ya katakanlah 3 ya tadi per NADH-nya. Berarti 6 ditambah itu tadi kan sisanya 2. Setelah yang 2 digunakan untuk nyaur utang. Paham nggak? Oke? Oke, lanjut. Nah, ya, ini hanya ini saja sih enzimatiknya. Nah, dalam metabolisme itu kita mengenal ada istilah apa ya, oksigen debt atau utang oksigen ini namanya ya. Jadi di sini kalau kekurangan oksigen maka pirufat tadi itu tidak diubah menjadi asetil-CoA, tapi diubah menjadi laktat.
Tapi nanti ketika oksigennya sudah terpenuhi, maka laktat tadi akan diubah lagi menjadi Q4 dan nanti masuk ke siklus Krebs. Masuk ke siklusnya Bapak ini ya. Jadi Bapak ini yang menemukan siklus Krebs ini. Dia adalah namanya Hans Krebs nih yang pertama kali menggambarkan siklus Krebs ini. Ini adalah siklus Krebs tadi asetil-CoA yang tadi dari piruvat diubah asetil-CoA nanti masuk siklus Krebs ini. Ini hasilnya jadi ada 1 NADH 1 2 3 4 ada 4 NADH. 4 kali 3 berapa? 12 ditambah 1 ya. Tambah 1 kan berarti 12 tambah 1 berapa? 13. 13. Itu kan baru 1 piruvat. Kalau 2 piruvat jadi berapa? 26. Nah, berapa? 12 tambah 1 ya 13 ya 13 kali 2 26. Nah, itu yang dihasilkan dari satu siklus Krebs. Kalau tadi mitokondrianya rusak, berarti kan tidak ada jaringan pendukung yang bisa memfasilitasi terjadinya siklus Krebs ini. Gimana? Karena mitokondrianya rusak kan nggak bisa. Ya, tapi kan tidak semua mitokondria rusak, jadi masih ada tempat-tempat yang bisa digunakan. Artinya masih tersisa mitokondria yang bisa digunakan untuk tempat siklus Krebs ini. Ini hanya enzimnya saja. Nah, ini tadi ya, tadi ada GTP itu kan ada 2 jadinya. Karena tadi 1 piruvat menghasilkan 1 GTP. Oh, sorry, ini ternyata FADH itu hanya menghasilkan 1,5 ATP. Jadi hasilnya ini. Berarti 2 tambah 15, 17, ini ada 20 ya. Jadi kalau NADH itu hasilnya 2,5 sampai 3. Tapi kalau FADH itu hanya 1,5 sampai 2 saja. Jadi sama tadi prosesnya, cuma ini dibagi menjadi ini ada glikolisis, di sini ada yang disebut sebagai fosforilasi oksidatif itu ini perubahan NADH, FADH ini menjadi energi. Kemudian ini yang terjadi di siklus Krebs di mitokondria itu menghasilkan ini. Nah, selain glikolisis, ini metabolisme karbohidrat itu ada glikogenesis. Ini adalah pembentukan glikogen dari glukosa ya tadi ya. Jadi kalau glukosa dalam darah itu jumlahnya tinggi, maka glukosa itu harus disimpan menjadi glikogen. Apa fungsinya? Dia membantu mempertahankan kadar glukosa dalam darah. Dan dia akan habis kalau kita tidak makan ya tentu saja selama 12 sampai 18 jam. Jadi, makanya kenapa kok kita itu kuat-kuat saja kalau puasa dari pagi subuh sampai maghrib itu berapa jam sih ya? Kalau kita mulai jam 4:30 ya sekarang azan tuh ya. 5:30, 5:30, 5:30, 7, 5:30, 8, 9, 10, 11, 12, 1:30, 1:30, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 13 jam ya kalau kita ya puasa ya. Ya, kalau kita di area di daerah tropik ini mungkin waktu siang dan waktu malamnya hampir sama ya. Tapi kalau Anda di kutub sana, itu waktu malamnya lebih panjang daripada waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malamnya. Jadi mereka itu lebih panjang puasanya daripada kita. Jadi kita itu sebenarnya bersyukur di Indonesia itu paling puasa 13 sampai 14 jam. Tapi kalau di kutub sana itu bisa sampai 18 jam karena memang waktu gelapnya lebih singkat daripada waktu terangnya. Ya selain mungkin kenapa kok kuat niat Bu? Iya, kalau sudah selesai kalau bilang niat gitu ya. Nah, ini glukosa itu kontinu perlu sumber tenaga terutama eritrosit dan saraf. Jaringan adiposa sebagai sumber gliserol. Suplai energi otot pada saat kontraksi anaerob, prekursor gula susu ini kalau pada orang yang menyusui. Kemudian ada metabolisme karbohidrat yang lain adalah glikogenolisis. Ini adalah
kebalikan dari glikogenesis. Kalau genesis itu pembentukan, kalau ada lisis itu adalah pemecahan. Jadi di sini adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa. Jadi misalnya tadi kita kan makan dari pagi subuh, sebelum subuh, itu kan sementara tubuh kita perlu energi. Nah, tadi glikogen yang disimpan tadi dipecah oleh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Nah, di sini kan ada high glukosa, jadi glukosa dalam darah yang tinggi, kemudian insulin akan keluar, insulin ini nanti akan bergabung dengan reseptor sel, sehingga sel akan membuka, nanti glukosa akan masuk ke dalam sel, nanti akan diubah menjadi glikogen, baik di hepar maupun di otoskelet. Nah, ada lagi ini gluconeogenesis yang saya katakan tadi bahwa ini adalah metabolisme karbohidrat dari sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat. Jadi di sini bisa dari lipid atau dari protein, tapi syaratnya adalah istilahnya fasting atau kelaparan atau sudah lama tidak makan karbohidrat. Ini ya. Only use under starvation condition, ya, dari dalam keadaan yang lapar. Tapi kalau misalnya di situ masih ada glukosa, maka sumber energi utama adalah glukosa. Ini yang disebut sebagai cycle Cori atau daur Cori ini tadi ya. Jadi glikogen diubah menjadi glukosa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Sudah jam 5, kurang 5 menit. Ibu, saya mau nanya. Ya. Gimana caranya kita tahu kalau kita tuh sebenarnya lagi pakai energi cadangan dari glukosa? Apa-apa, Keisa nggak dengar. Gimana kita bisa tahu kalau kita tuh sebenarnya lagi pakai energi cadangan dari glukosa? Kan kita nggak rasanya rasanya itu saya kira sama saja, karena memang itu mekanisme tubuh ketika kadar gula dalam darah itu memang sudah dimanfaatkan sebagai sumber energi, maka cadangan tadi akan keluar. Tapi kalau jadi rasanya, saya kira memang tidak ada rasanya apa-apa. Cuman kalau misalnya tadi cadangannya sudah hampir habis, itu paling kepala itu agak pening gitu aja. Jadi kenapa itu yang disebut sebagai hipoglikemi. Jadi ketika mendekati masa-masa azan maghrib, kalau kita puasa, itu biasanya kita akan terasa pusing. Itu kenapa? Karena memang dalam darah kita itu kadar gulanya sudah sangat menipis. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya kita manfaatkan atau kita nggak makan lagi sampai malam lagi nggak ada asupan, ya mungkin akan terjadi misalnya tidak hanya hipoglikemi, nanti karena otak kita kekurangan nutrisi mungkin akan terjadi shock. Jadi ini sering mungkin terjadi pada orang diabetes ya. Karena diabetes itu biasanya ketika makan yang mengandung glukosa dia akan cepat naik, tetapi ketika kita melakukan exercise itu akan cepat sekali turun. Nah, cepat sekali turun ini harus segera dibantu penambahan asupannya. Kalau tidak segera dibantu penambahan asupan, mungkin dia akan drop karena otak menjadi kekurangan energi dari glukosa itu sendiri. Ibu, saya bertanya, namun mic saya gangguan. Ini dari Farah. Pertanyaan saya, adenosin trifosfat atau ATP saya coba cari tahu ternyata terdiri dari atom karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfat. Untuk atom CHO didapat dari glukosa. Pertanyaan saya, atom N dan P. Ya, jadi kalau dilihat dari, sebenarnya kan ada adenosinnya itu loh. Adenosin ini adalah dari apa ya istilahnya?
itu kan sebagai purinnya itu nanti didapat N dan P-nya itu dari adenosinnya. Kemudian yang trifosfat kan fosfat. Jadi didapat dari situ, ya nanti mungkin kita perlu belajar atau di apa namanya, diskulogi, di situ kayaknya ada link purin dan pirimidin, mungkin itu dibuka dulu ya. Jadi sebenarnya itu juga digunakan sebagai kode genetik juga, nanti di situ kandungannya itu. Jadi N dan P-nya dari situ. Begitu Farah, mana Farah? Oke. Oke ya. Kalau masih ada lagi yang ingin didiskusikan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Gimana, Mayu? Kita kan, Bu, sebagai orang Indonesia sudah terbiasa dengan yang namanya mengkonsumsi nasi ya, Bu, ya. Nah, kadang saya juga pernah mendengar bahwa orang-orang diet, kemudian orang-orang yang terkena diabetes itu tuh tidak mengkonsumsi sama sekali nasi selama beberapa jangka waktu. Nah, sebenarnya itu tuh Bu, tujuannya untuk mengurangi kadar gula atau justru menghilangkan sama sekali dalam tubuh itu glukosanya, Bu, dalam tubuhnya. Bagaimana, Bu? Menurut saya itu mengurangi, bukan menghilangkan, karena kita tetap perlu energi. Meskipun kalau misalnya tadi tidak bisa dimanfaatkan, itu tetap bisa mengambil dari lipid, tetapi tetap asupan glukosa itu memang karena dia adalah sumber energi utama. Tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya tidak ada makan glukosa sama sekali, itu tadi disebut sebagai starvation tadi ya. Starvation itu tadi akan muncul gerakan tubuh atau konversi tubuh akan mengkonversi cadangan lemak untuk digunakan sebagai sumber energi. Tapi sebenarnya kalau masih ada kita memasukkan entah itu kan nasi ya. Kadang-kadang kita tidak makan nasi tapi makan tepung yang lain. Tidak makan nasi makan kentang, gitu kan? Tidak makan nasi ya minum es teh manis. Bukan kayak begitu ya. Jadi ada beberapa orang yang memang mengganti asupan makanannya itu dengan yang lebih rendah kalorinya. Misalnya kalau nasi itu lebih tinggi kalorinya, bisa diganti dengan kentang, gitu loh maksudnya. Jadi agar kadar gula dalam darah itu tidak over ya, tetap ada gula yang masuk, tetapi tidak berlebihan. Karena tadi insulin yang digunakan untuk memasukkan glukosa di dalam darah juga jumlahnya terbatas. Itu menurut saya diet itu, tapi mungkin nanti Anda di semester berapa ya? Nanti di semester 5 apa semester 4 ya, itu ada mata kuliah nutrisi ya. Jadi sebenarnya meskipun Anda fisioterapi, itu kita belajar juga tentang nutrisi dan dietetik ya. Mungkin di situ nanti Anda bisa tanyakan ke dosen nutrisi. Gitu Wahyu. Terima kasih, Bu. Oke. Any question? Ya. Oke, terima kasih. Meskipun tadi di awal itu masih menutup mulut semua, tapi di akhir ternyata sesudah pemanasan ya semua aktif. Terima kasih ya sudah mau berbagi, sudah mau ngobrol dengan saya sore ini. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Izin keluar yuk sama-sama. Terima kasih Bu.